Wanita ini setelah melahirkan 4 anak. Namun sang ratu cemburu dan mengganti 4 anaknya dengan 4 lintah. Pada saat inilah tiba-tiba hujan deras. Tentu saja, ratu tidak berhenti karena itu. Jadi dia mengirim bidan untuk membawa 4 anak ke hutan meskipun hujan. Saat ini bidan sedang menggali lubang untuk mengubur 4 bayi hidup-hidup. Setelah lubang digali, si bidan hendak meletakkan 4 anak ke dalamnya. Tiba-tiba ada guntur di langit. Si bidan takut dihukumkan oleh surga. Jadi dia menemukan cara adalah menempatkan 4 anak di atas rakit dan mengapungkannya di sungai. Dengan harapan mereka akan dibantu oleh orang-orang baik. Dia melakukannya untuk menyimpan sedikit berkah untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama untuk menyenangkan si ratu. Tapi tak disangka, dia ditemukan dan dibunuh oleh pengawal ratu. Di istana kerajaan, setelah bangun, si selir raja langsung bertanya tentang putranya. Tapi dia menerima kabar bahwa dia melahirkan lintah. Dia benar-benar tidak ingin mempercayai ini. Namun, buktinya sangat jelas sehingga tidak mungkin baginya untuk membantah. Bahkan janda permaisuri yang selalu mencintainya memilih untuk percaya ini. Jadi dia memerintahkan tentara untuk memasukkannya ke penjara. Keesokan harinya, raja kembali dari berburu, dan sang selirnya tidak terlihat. Baru saat itulah dia tahu bahwa sang selir melahirkan 4 lintah dan dikunci di penjara oleh ibu raja. Tapi raja masih tidak percaya hal yang seperti mitos itu. Jadi dia bergegas ke penjara untuk menyelamatkan selirnya. Ketika sang selir melihat ini, dia menangis dan menceritakan penderitaannya kepada raja. Kemudian dia memohon pada raja untuk menyelamatkannya dari sini. Namun pada saat penting, sang ratu datang dan menghembuskan udara ke arah raja. Lalu sang raja segera merubah sikapnya terhadap sang selir. Pada saat yang sama, 4 anak yang berhari-hari terapung di sungai menangis kencang. Tangisannya yang menarik perhatian pasangan tua. Karena mereka tidak memiliki anak, mereka memutuskan untuk membawa pulang 4 anak untuk dibesarkan. Dalam sekejap mata, 4 anak telah tumbuh di bawah asuhan pasangan tua itu. Pasangan tua seperti itu tapi dapat melahirkan 4 anak. Itu sebabnya sang ratu curiga dan mengirim pelayan istananya untuk menyelidiki. Setelah dia mengetahui bahwa 4 anak ini adalah anak sang selir. Keesokan harinya, dia memanfaatkan waktu ketika pasangan tua pergi ke ladang. Yang membawa pembantu ke rumah mereka. Alasannya karena dia ingin menggunakan buah di tangannya untuk meracuni ke-4 anak itu. Sekarang dia tersenyum dan membagikan makanan kepada setiap anak. Tapi bagaimana bisa ke-4 anak malang ini tahu? Di bawah wajah yang tersenyum adalah hati yang jahat. 4 anak juga ditipu untuk makan semua buah itu. Ketika pasangan tua itu kembali, 4 anak itu telah berubah menjadi 4 mayat dingin. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki anak, tetapi sekarang mereka harus menanggung pandangan orang tua yang mengantar orang muda. Jadi mereka berdua menekan rasa sakit dan mengubur 4 anak di kebunnya. Tepat pada saat ini, keajaiban terjadi. Setelah kilatan cahaya, 4 pohon tumbuh di tanah. Tidak hanya itu, setiap pohon juga mulai berbunga dengan warna yang berbeda. Tapi adegan ini juga dilihat oleh pengawal ratu. Jadi keesokan harinya dia langsung mengirim seseorang untuk menebang 4 pohon ini. Tetapi bahkan jika mereka memotongnya selama setengah hari, 4 pohon masih utuh. Yang lebih mengejutkan adalah ketiganya bergiliran menebang pohon. 4 pohon masih berdiri tanpa terpengaruh. Karena mereka sangat tidak berdaya, mereka hanya bisa menyalakan api. Tapi sampai apinya padam, 4 pohon itu masih berdiri di sana. Pada saat ini, para pengawal marah dan melampiaskan semuanya pada pasangan tua itu. Mereka bahkan ingin membakarnya dengan api. Dan pemandangan ini dilihat oleh dewa. Dia hanya melambaikan tangannya sekali. Langit menjadi gelap dalam sekejap dan mulai turun hujan. Api pun langsung padam. Selanjutnya, 4 pohon terbang ke langit bersama. Kemudian dewa membawa 4 pohon ke dewa yang lain. Kakak laki-laki tertua adalah dewa bumi yang melahirkan segala sesuatu. Kakak kedua adalah dewa air, tidak ada yang tidak mungkin. Kakak ketiga adalah dewa angin dengan kekuatan tak terbatas. Dan adik perempuan bungsu adalah dewa api dengan kekuatan mengerikan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, para dewa mengubah 4 bersaudara kembali menjadi bentuk manusia. Dan di bawah bimbingan 4 dewa.
Empat bersaudara telah menjadi semakin kuat. Tetapi keempat dewa ini yang bangga menganggap diri mereka sangat kuat. Tentu saja, para murid yang mereka ajar akan sangat baik. Pada saat keempat dewa berdebat tanpa henti, tiba-tiba satu dari keempat dewa sarankan, biarkan para murid memainkan satu pertandingan untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Tidak menyangka ketika empat bersaudara itu menunjukkan kekuatan mereka, ceroboh dan mengguncang seluruh surga. Para dewa setelah melihat ini, tidak marah hanya bahagia. Jadi dia segera memberikan senjata kepada empat bersaudara itu agar mereka bisa pergi dan menyelamatkan makhluk hidup. Jadi para dewa ini menyampaikan kehendak Tuhan, dan memberitahu empat anak bahwa sudah waktunya mereka turun gunung untuk menyelesaikan misi mereka. Tentu saja, kali ini mereka ke dunia manusia bukan hanya untuk menyelamatkan ibu mereka, tetapi pada saat yang sama harus menghancurkan iblis yang merusak dunia. Dengan cepat, empat bersaudara itu tiba di kerajaan yang dikelilingi oleh suasana yang suram. Ketika melihat lebih dekat, ternyata itu adalah jin-jin yang terbang di langit. Namun ketika empat bersaudara itu melihat matahari akan terbenam, semuanya memutuskan untuk bermalam di sini demi keamanan. Tapi keempat bersaudara itu tidak tahu bahwa saat ini, ada kerangka kering yang selalu mengikutinya. Jadi apa yang sedang direncanakannya? Malam tiba empat bersaudara setelah hari yang melelahkan langsung tertidur. Tapi dia tidak tahu bahwa bahaya semakin mendekat. Kerangka kering tadi sekarang keluar dari batu. Dia memanfaatkan waktu ketika empat bersaudara itu tertidur lelap dan mencuri semua senjata suci. Tapi di saat penting, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Empat bersaudara itu mendengar suara itu dan langsung bangun. Dan setelah mengetahui bahwa senjata suci telah dicuri, keempat bersaudara itu segera mengejar kerangka itu. Tapi tidak menyangka kerangka kering itu memanjat pohon dan bersembunyi di sana. Tapi hanya 1 detik kemudian, kakak laki-laki tertua baru saja melemparkan cabang pohon ke atasnya, menyebabkan kerangka itu jatuh ke tanah. Sekarang kerangka kering mulai menggunakan kata-kata manis untuk memohon empat bersaudara untuk memaafkannya. Bahkan berpura-pura mengembalikan senjata suci ke empat bersaudara sebagai cara penebusan. Tapi 1 detik kemudian ia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Akibatnya, ia ditangkap oleh empat bersaudara lagi. Setelah itu, empat bersaudara itu juga menggunakan cabang untuk mendorong kakinya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Ketika saudara kedua melihat ini, dia langsung menggunakan kekuatan membuat tali untuk mengikatnya. Membuatnya menangis dan memohon dan berjanji untuk mengembalikan senjata suci. Tidak hanya itu, ia juga secara aktif mengatakan bahwa itu akan memimpin jalan bagi empat bersaudara. Tetapi sebagai imbalannya, empat bersaudara itu harus melepaskan ikatannya terlebih dahulu. Adik bungsu menganggap kerangka kering ini terlalu licik dan tidak bisa diandalkan. Tapi para saudara laki-lakinya mempercayainya kali ini. Karena kerangka ini ingin menjaga nyawanya. Jadi dia menggunakan kata-kata manis untuk merayu empat anak ini, yang harus membantunya melepaskan ikatannya. Setelah mengetahui empat anak ini ingin mencari ibu mereka, ia juga berpura-pura memiliki niat baik dan ingin memimpin jalan. Dengan begitu, di bawah kata-kata manisnya, empat anak yang cerah memilih untuk mempercayainya kali ini. Kakak kedua langsung menggunakan sihir untuk melepaskannya. Tapi 1 detik kemudian kerangka licik menipu empat anak-anak ke dalam gua. Dan berbohong kepada anak-anak sambil berjalan, mengatakan bahwa ini adalah jalan rahasia untuk melarikan diri dari jin. Orang biasa tidak tahu tentang tempat ini. Pada saat itu, adik bungsu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena di udara tiba-tiba muncul bau yang sangat tak terlukiskan. Tetapi saudara ketiga berpikir bahwa penyakit putri, saudara perempuannya telah kambuh. Kemudian saudara kedua juga datang dan setuju dengan si saudara ketiga. Membuat sang adik bungsu perempuan sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dan ketika si kakak laki-laki tertua melihat saudara-saudaranya seperti itu, dia terdiam. Ketika empat bersaudara itu masih berdebat, kerangka kering itu menghilang. Pada titik ini, empat bersaudara menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh kerangka kering itu sekali lagi yang spektakuler. Dan kerangka kering itu senang karena bebas dari belenggu keempat bersaudara. Tapi sangat cepat dia akan tidak bisa tertawa dengan arogan seperti ini lagi. 2 jin bergegas menuju kerangka. Ketika dia terpojok dan akan dimakan oleh jin,
Tiba-tiba 4 bersaudara muncul dan menyelamatkan hidupnya. Begitu saja, kerangka itu memutuskan untuk tetap setia pada 4 saudara ini. Dia bahkan secara khusus memberi anak-anak ini beberapa buah sebagai ucapan terima kasih. Pada saat 4 bersaudara sedang makan dan minum dengan gembira, tanah tiba-tiba bergetar. Diikuti dengan munculnya ular raksasa yang muncul dari tanah. Kemudian mulai mengejar keempat saudara ini. Ketika melihat kerangka yang akan ditelan ular, kakak kedua segera menggunakan keterampilan pistol airnya untuk membuat ular panik dan lari. Sangat cepat di bawah bimbingan kerangka, anak-anak ini akhirnya keluar dari sana. Tapi keempat bersaudara itu masih harus menghadapi bahaya lain. Karena burung raksasa yang berspesialisasi dalam kanibal telah menargetkan anak-anak ini. Dan itu mulai merencanakan sesuatu. Sampai malam ketika keempat bersaudara itu tertidur lelap, burung raksasa itu segera muncul dengan ide untuk memakan keempat bersaudara itu tanpa ada yang tahu. Tapi lihat lagi. Dia melihat semuanya berkulit putih dan gemuk. Sementara dia ragu-ragu tentang yang mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Dia tiba-tiba diancam oleh kerangka kering dan harus segera melarikan diri. Keesokan harinya, burung raksasa yang telah kelaparan selama berhari-hari telah menemukan celah mereka. Dia memanfaatkan ketika si kakak laki-laki yang kedua sendirian dan mengambilnya pergi. Dan berencana mencari tempat yang tenang untuk menikmati makanan lezat ini secara perlahan. Tapi 1 detik kemudian, kakak kedua telah berubah menjadi bola air raksasa. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman burung raksasa. Karena sangat tidak berdaya, dia menjatuhkan bocah itu. Kakak laki-laki kedua juga bisa lolos dari dimakan olehnya dengan begitu. Tapi burung raksasa masih belum berniat melepaskan 4 bersaudara itu. Jadi kali ini dia memilih untuk mengambil adik bungsu. Meskipun gadis kecil ini memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya. Tapi dia tetap tidak peduli peringatannya. Karena tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan gadis kecil ini. Hasilnya 1 detik kemudian, ia langsung berubah menjadi burung panggang oleh gadis kecil itu. Gadis kecil karena oleh itu, jatuh dari atas. Untungnya, dia jatuh ke danau sehingga dia tidak terluka. Tapi kali ini dia menjadi sasaran buaya ganas. Jadi dia bergegas ke pantai dan memanggil apinya. Lalu mulailah memperingatkan buaya. Akhirnya, buaya ditakuti oleh kekuatan gadis itu dan melarikan diri. Baru sekarang dia mengetahui bahwa dia tidak melihat para saudaranya. Terus mencari dan mencari. Kemudian dia tertarik pada sarang burung. Dan kemudian lupa bahwa dia harus mencari para saudaranya. Dan saudara-saudara di sini masih berusaha mencari adik bungsu perempuannya. Tapi ketika perahu baru didayung ke tengah danau, tiba-tiba 3 bersaudara itu jatuh ke air satu demi satu karena buaya itu membalikkan perahu. 3 bersaudara itu kemudian dengan cepat naik ke darat dan bersembunyi di pohon. Tapi kerangka sedang diseret oleh buaya. Jadi saudara ketiga menggunakan sihirnya untuk membuat tornado muncul dan bawa buaya itu pergi. Tapi pada akhirnya ketiga bersaudara itu ditelan oleh ular raksasa tadi.